Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas N602 ingin mempresentasikan tugas yang bermateri bangsa dan negara serta bela negara. Anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu yang pertama Ahmad Khairuddin, yang kedua ada Anuseka Prasda, yang ketiga Isyah Nuraini, dan yang keempat Naurajian Syahrial. Baik, pengertian bangsa. Bangsa berasal dari kata etnos dalam bahasa Yunani yang berarti suatu kelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, agama, sejarah, dan faktor-faktor lainnya yang dapat menjadi identitas bersama. Bangsa biasanya terikat oleh ikatan sosial yang kuat dan memiliki kesadaran akan kesatuan dan solidaritas di antara anggotanya. Selain itu, bangsa juga bisa terbentuk berdasarkan faktor keturunan atau asal-usul yang sama. Yang berikutnya, pengertian negara. Negara merupakan suatu entitas politik yang merupakan kesatuan wilayah geografis, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan tertinggi. Negara memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, berkebijakan dalam negeri dan luar negeri, serta melindungi kepentingan rakyatnya. Negara juga memiliki pemerintahan yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Negara sebagai organisasi mempunyai sifat-sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Contohnya, memaksa negara dapat memaksakan segala aturan yang ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang ada di negara itu. Misal, begitu aturan dibuat, setiap orang harus tunduk. Berikutnya, monopoli. Negara yang sebagai penyelenggara kepentingan umum memiliki hak monopoli dalam pengelolaan urusan-urusan tertentu. Misal, negara berhak melarang berkembangnya paham yang dianggap mengganggu tujuan negara. Yang berikutnya mencakup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara itu tanpa kecuali. Misal, tidak ada seorang pun di wilayah negara yang dapat mengecualikan diri dari jangkauan kekuasaan negara. Selanjutnya ada unsur-unsur esensial negara. Yang pertama ada wilayah. Wilayah merupakan batas-batas geografis yang menjadi cakupan kedaulatan negara. Yang kedua, rakyat. Rakyat merupakan penduduk yang tinggal di wilayah negara dan menjadi bagian dari entitas tersebut. Ketiga, ada pemerintah. Pemerintah merupakan lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan negara. Dan yang keempat ada kedaulatan. Kedaulatan merupakan kewenangan tertinggi negara dalam mengatur urusan dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada hubungan antara bangsa dan negara. Bangsa dan negara memiliki hubungan yang erat dalam membentuk suatu entitas yang utuh dan kuat. Bagian dari bangsa yang mendiami suatu wilayah tertentu akan membentuk negara yang mewakili kepentingan dan identitas bersama bangsa tersebut. Negara berperan sebagai wadah bagi bangsa dalam menjalankan kehidupan bersama, mengatur kehidupan bermasyarakat, serta melindungi kepentingan bersama bangsa tersebut. Sebaliknya, bangsa memberikan dasar identitas, budaya, dan kesatuan bagi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Selanjutnya ada kerangka dasar kehidupan bangsa dan negara. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai pendekatan konsepsional. Selanjutnya ada teori terbentuknya negara yang berkembang alam, kondisi alam di antara tumbuhnya manusia di negara, yaitu Platos dan Aristoteles. Yang kedua, teori ketuhanan, segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, Islam dan Kristen. Yang ketiga, teori perjanjian, Thomas Hobbes, manusia menghadapi kondisi alam dan timbul kekerasan sehingga harus mengatasi tantangan tersebut untuk kelangsungan hidup bersama. Yang keempat, proses bentuknya negara zaman modern, pertama penaklukan, peleburan, bangsa diri, dan yang terakhir pendataan atas wilayah yang belum ada pemerintahan. Negara bersifat konstitutif dalam arti meliputi wilayah antara lain meliputi daratan, udara, dan perairan, rakyat atau masyarakat, pemerintah yang berdaulat. Dua, bersifat deklaratif. Tujuannya adalah Undang-Undang Dasar, pengakuan dari negara lainnya, maksudnya negara dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan selanjutnya, negara dan warga negara dalam sebuah sistem kewarganegaraan.
Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. B. Negara wajib melindungi hak asasi seluruh warganya sebagai manusia secara individu atau HAM berdasarkan hak internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, budaya, dan sistem kenegaraan yang berlaku. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.